Kalau saya membuka dengan cerita intelijen, banyak yang suka nggak ya? Kalau kita membuka cerita tentang dunia shadow, banyak nggak yang tertarik? Apa yang terjadi kalau ada pejabat negara ternyata adalah intelijen negara lain? Apa yang Indonesia bisa lakukan? Memang bahaya intel asing itu. Tugas intelijen itu apa? Spying? Atau ada yang lebih besar dari itu? Bahayakah di masa kampanye politik seperti ini, tim ses capres ternyata kemasukan agen asing? Atau selama ini ada agen asing sudah masuk dalam tim capres yang dulu, lalu sekarang ada dalam pemerintahan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kali ini kita membahas hal tersebut, dunia shadow? Apa yang Anda bisa bayangkan kalau saya menyebut sebuah nama, Victor Manuel Rocha? Apa yang Anda bayangkan? Tidak ada, tidak kenal. Ia adalah seorang warga negara Amerika, lahir di Kolombia, Amerika Latin, kemudian tumbuh besar di kota New York. Rocha melanjutkan kuliah di Georgetown University, kemudian masternya di Harvard dan University of Yale, semuanya Ivy League kampus orang pintarnya Amerika. Rocha adalah salah satu member National Security Council yang menangani masalah Kuba, pernah ke Havana. Dia juga menjadi chief eksekutif untuk misi yang sama, keamanan negara Amerika di Argentina. Kemudian Rocha juga merupakan duta besar Amerika untuk Bolivia dari tahun 2000 hingga tahun 2002. Dalam perpolitikan dia adalah MAGA style Republican. Kita jelaskan sedikit. MAGA adalah Make America Great Again, di mana pandangan politik MAGA adalah America First, America Centris. Adalah misi dari Partai Republik garis keras, dan Manuel Rocha salah satu penganutnya. Tentunya dia pendukung Trump Presiden Amerika ke-45 dan Ronald Reagan Presiden Amerika ke-40. Karena keduanya, yaitu Trump dan Reagan adalah MAGA. Pertama kali yang menggunakan Make America Great Again adalah Presiden Ronald Reagan. MAGA style Republican adalah versinya New Mind kalau di Indonesia, yang mendukung MIGA, Make Indonesia Great Again, yang akan menjadikan Indonesia pemimpin di negara selatan Katulistiwa lagi, yang menjadikan negara maritim terkuat di dunia, tentunya di dunia belahan selatan, yang sejak ribuan tahun Indonesia memang raja laut, pengendali dunia selatan. Berakhir ketika Soekarno tidak memegang mandat lagi di akhir tahun 60-an. Kita kembali ke Victor Manuel Rocha. Dia adalah aset penting bagi Amerika. Dia adalah diplomat unggul dan bagian dari National Security Council-nya Amerika. Namun ternyata dia juga aset sangat penting bagi Kuba. Bahkan lebih penting Rocha bagi Kuba dibandingkan pentingnya Rocha bagi Amerika. Rocha ternyata double agent. Dia adalah mata-mata intelijen Kuba yang telah mengabdi pada pemerintahan Kuba sejak tahun 1981. Apa yang terjadi di pemerintah Amerika sebenarnya? Bagaimana selama 40 tahun mata-mata asing bisa leluasa menjadi orang penting di sebuah negara tanpa ketahuan? 40 tahun adalah seluruh perjalanan karir politik Rocha. Amerika bahkan tidak ada petunjuk sama sekali dalam 40 tahun tersebut. Pertanyaan lain lagi, bagaimana Kuba bisa membuat agennya masuk ke top ranking pejabat penting di Amerika? Asli, Washington gagal melindungi aset bangsanya dengan peristiwa Rocha. Kuba diakui dunia, dia satu level lebih tinggi. Dunia spionasenya unggul dari Amerika. Dan kedepannya, masihkah kita memerlukan dunia spionase itu? Kita bertanya lagi, seberapa besar jaringan spionase Kuba? Apakah benar di belakangnya adalah Rusia? Ini gila ya, Rusia itu sudah punya proxy army Wagner, punya proxy spy lagi. Oke, kita hentikan dulu informasi spy asing tersebut. Kita ke sebuah negara, Wakanda. Coba sekarang kita mereview apa yang telah terjadi di Wakanda. Jadi curiga sama pejabat yang menguntungkan kepentingan asing. Kok bisa dapat tax holiday? Kok bisa masuk dengan seluruh orang impor, uang impor, bahkan bahan baku dibawa keluar tanpa tahu berapa besar jumlahnya yang dikeduk. Semua bisa dibawa keluar. Angkatan Laut negara saja tak bisa apa-apa. Perampokan atas kekayaan nasional itu demikian dahsyatnya. Itu kalau bukan agen asing, tidak mungkin rasanya ada manusia NKRI yang tega menjual kekayaan tanah air, kekayaan alam Nusantara untuk disikat habis tanpa belas kasihan, menyisakan sedikit buat anak cucu. Mungkinkah dia bukan agen asing? Lalu, kalau bukan agen asing, manusia seperti apa mereka itu? Coba kita bayangkan kalau dalam sebuah masa pemerintahan ada pejabat yang membuat bangkrut BUMN dengan total hutang mencapai 5.000 triliun rupiah. Kemudian membuat negara berhutang hingga lebih dari 8.000 triliun dalam 9 tahun. Beban bunganya saja lebih dari 500 triliun per tahunnya. Itu ditanggung rakyat melalui APBN. UKM tidak bisa tumbuh dengan baik di era tersebut. Aset kekayaan alam, sumber daya alam habis, tersisa 30%-an cadangan nikel, boksit, batu bara. Namun tidak membuat utang negara itu lunas, tidak membuat negara kaya, tidak membuat stunting kekurangan gizi hilang, tidak membuat masyarakat berpendidikan tinggi, tidak membuat menjadi negara kuat tanpa impor pangan, dan banyak lagi. Jadi kira-kira mereka itu pejabat bodoh atau agen asing ya? Menurut Ngana apa, Jo? Peace.